Ya, selamat pagi, Mbak. Baik, kita mulai aja diskusi kita pada pagi hari ini. Eh, Kemarin IHSG kita ditutup hijau ya Mas ya. Kalau untuk pagi hari ini gimana nih market kita? Oke, baik. Untuk kemarin memang kita lihat positif ya untuk IHSG dan kita lihat juga hari ini untuk IHSG kita lihat cukup positif juga ya. Karena hari ini IHSG kita mengalami penaikan juga cukup lumayan 0,7% hari ini. Dan ada hal yang menarik juga kalau kita lihat kemarin IHSG kita juga masih ditutup naik 0,84% ya. Nah, lalu hal yang menarik lagi kemarin kalau kita lihat inflow asing itu masih melakukan pembelian 755 M ya sekitar itu. Maka kita akan optimis bahwa IHSG ke depan itu akan tetap naik Mbak seperti itu. Oke, pagi sobat IDX. Eh, tadi tadi pertanyaannya ini AMMS sama sama Jang ya. Oke, ini kembali kita melanjutkan tren IPO kan dari hari Senin kemarin kita sudah tahu kan kita juga tiap hari membahas. Memang tiap hari sekarang sudah ada IPO baru. Pertama mungkin AMMS dulu. AMMS pertama mungkin ini nasibnya sama kemarin seperti yang CCC ya. Itu hari pertama langsung A yang B. Dari pagi juga langsung tekanan jualnya tinggi. Ini saja sangat tebal. Banyak faktor, mungkin salah satunya memang ini IPO valuasinya kecil. Kembali kita kemarin sudah membahas IPO dengan valuasi kecil biasanya memang kurang menarik. Berbeda dengan Jang ini juga nah hari ini volume belinya juga masih besar. Jang ini untuk valuasi ada sekitar 300 miliar rupiah. Jadi memang valuasinya 10 kali AMMS. Mungkin itu juga masih relevan kalau IPO dengan valuasi besar lebih aman dibanding IPO dengan valuasi kecil. Berarti untuk biar dibandingkan dengan IMF ini sangat berbanding jauh terbalik berarti ya Mas ya. Benar, Mbak. Baik. Untuk di sektor perbankan ini kan Mas ya rata-rata laporan keuangannya masih baik. Untuk prospek kedepannya mungkin nggak sih di sektor di sekitar 1 hingga 2 tahun ke depan di sektor perbankan ini apakah lebih baik dari sekarang? Baik. Untuk sektor perbankan sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa sektor ini memang mungkin sektor paling seksi di bursa kita. Itu bukan terjadi tahun ini saja, namun memang dari awal berdirinya bursa juga memang sektor ini tiap tahun kan memang selalu menjadi favorit semua orang karena memang karakteristiknya pun kita tidak bisa menyalahkan. Perbankan ini rata-rata yang memang tiap tahunnya memiliki kenaikan yang stabil kan dari awal berdirinya bursa sampai hari ini pun. Jadi memang untuk jangka panjang pun memang sebenarnya di sektor perbankan ini juga masih sangat cerah. Pada dasarnya memang dan juga kita lihat sebenarnya terutama di IISG itu kita kan sektor perbankan itu yang dapat dikatakan berperan paling tinggi dalam menggerakkan indeks. Ambil contoh empat bank terbesar BRI, BCA, Mandiri dan BNI itu kan sebenarnya untuk pengaruh terhadap market capnya memiliki pengaruh sangat besar terhadap bobot indeks kita. Jadi memang kedepannya pun keempat saham ini juga masih aman karena memang kita lihat memang pergerakan harga mereka pasti lebih dijaga karena apabila kalau memang harganya turun itu bobotnya sangat besar, indeks juga pasti akan rontok. Jadi untuk safety memang keempat saham ini masih sangat bagus untuk dikolek untuk ke depan. Wah, untuk sektor perbankan ini berarti kalau untuk provinsi empat saham yang Mas Hmm. pemilikan tadi orang dijadikan investasi jangka panjang nih Mas ya berarti ya. Ya benar. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mas ya. Ada Sinar Mas Wazan yang baru mendaftarkan dirinya ke BI dengan kode SEI nih Mas. Kiranya ini kan juga kan tercatat sebagai gila yang terbesar. Mungkin ada nih sobat IDX dan sobat Ban yang belum tahu nih Mas apa itu gila dan apakah gilanya Sinar Mas ini menarik. Oke, sebentar. Saya
Sorry tadi kodenya apa Mbak? SSTI nih Mas. S SSTI. Baik, mungkin diingatkan kembali ya kepada Sobat IDS dan Sobat Fasilitas, jika Anda memiliki pertanyaan boleh ya langsung berikan pertanyaan Anda di kolom komentar baik mengenai portofolio Anda atau pertanyaan Anda lain yang akan dibantu dijawab sama Mas Michael dari Panitia. sorry Mbak tadi yang ini ya, yang dire yang Sinamas. Ya betul Mas. Oke, jadi memang dire ini sendiri merupakan suatu dapat dikatakan memang salah satu opsi memang dari suatu perusahaan untuk menghimpun dana kan. Dire di sini saya baca memang diterbitkan oleh Sinamas Asset Management. Nah, memang jadi memang kurang lebih dire ini sendiri pengguna sebenarnya lebih dia lebih menekankan di pengguna aset manajemennya sih daripada kita sebagai retail maksudnya. Jadi memang ini kurang umum. Nah, untuk sebenarnya itu saja sih yang bisa saya sampaikan karena jujur saja untuk dire sendiri kami kurang spesifik di sini, jadi kami takut dengan segala keterbatasan informasi yang kami miliki, takutnya nanti kurang optimal memberikan tanggapan gitu Mbak. Baik Mas Michael, terima kasih atas informasinya. Mungkin boleh nih kita langsung saja ke pertanyaan Sobat IDS dan Sobat Fasilitas. Namun sebelum itu diingatkan kembali ya kepada Sobat IDS dan Sobat Bani, jika Anda mempunyai pertanyaan boleh nih langsung berikan pertanyaan Anda di kolom komentar ataupun kolom pertanyaan ya, baik mengenai portofolio Anda atau modal lainnya. Ini ada yang pertama dari pertanyaannya dari Sobat S3 yang pertanyaannya, Bang, saham-saham emiten pembiayaan seperti IRNA, WOMF, ADMF, dan MPMF kok nggak rame ya secara bisnis mestinya usaha pembiayaan pastinya. Gimana nih Bang, dari 4 saham itu apa yang bagus buat investasi? Oke, baik. Boleh nih dibantu dijawab. Memang ini rata-rata industrinya financing ya. Namun sebenarnya kita harus memahami memang secara sektoral sektor financing ini memang rata-rata volatilitasnya itu minim, karakteristik sahamnya juga cenderung dapat dikatakan tidur ya memang. Jadi lebih karena penyebabnya karena ini sektornya. Memang sebenarnya selain saham-saham itu saja memang rata-rata pergerakan sahamnya memang cenderung lambat. Ambil contoh selain itu Virna, VRNA ini memang cenderung hari ini saja volumenya kecil sekali nih, cuma di sistem tercatat bahkan cuma 200 juta rupiah. Jadi kan ini kan juga ini malah 200.000 rupiah. Jadi ini kan nggak ada yang main ini sebenarnya. Volumenya juga range harga ini juga dari 2 tahun lalu di sekitaran sini. Sudah itu ada saham lain seperti di sini disebut ADMF. ADMF ini sebenarnya kemarin sempat dulu di tahun 2019 sempat lumayan, namun sekarang sideways sudah lama dari tahun 2021 awal di harganya memang range sekian. Jadi memang balik lagi ini secara sektor memang saham-saham ini cenderung volatilitasnya kecil. Jadi memang bukan pilihan yang tepat untuk trading. Mungkin boleh teman-teman kalau memang mau invest saja di saham ini, tapi ekspektasinya harus di atas 1-2 tahun ya, karena memang balik lagi ini sektoralnya bukan buat trading, ini buat invest jangka panjang. Wah, kalau ada nih Sobat IDS atau Sobat Pan yang pengen nih Mas invest jangka panjang di sektor ini, boleh nggak sih kasih rekomendasi? Oke, kalau mau invest mungkin boleh dari keempat saham ini
boleh ini sih sebenarnya yang lumayan menarik ada saham ADMF sebenarnya karena ADMF ini cenderung pergerakannya lebih ada ya dibanding yang saham-saham lain dan volume juga lebih besar walaupun sebenarnya kecil juga untuk ukuran general kita bila kita bandingkan dengan sektor lain. Namun ini lebih baik dibanding saham-saham lainnya. Jadi mungkin untuk investasi saya lebih menyarankan ke ADMF ini. Baik, berarti boleh nih ya kalau untuk invest jangka panjang ada yang salah satu nih dari 4 saham tadi yang menarik itu ada ADMS nih. Untuk financing ini kan memang gerakannya lambat ya, namun kalau untuk dijadikan investasi jangka panjang boleh. Udah menjawab ya Sobat Equity Garden atas pertanyaannya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Sobat iTrezon. Pertanyaannya, Mas tertarik koleksi aset saham sektor asuransi antara ABDA, AMAS, ASDM, dan lain. Artinya lempeng-lempeng aja. Mana sebenarnya bisnis asuransi di kita ya? Oke, sebenarnya asuransi juga kurang lebih sama dengan sektor tadi pembiayaan tadi financing. Sektor ini juga sangat lambat. Volatilitasnya malah sebenarnya ada malah lebih parah dibanding financing tadi karena rata-rata memang tidak ada yang aktif. Ambil contoh semuanya itu ABDA, AMAK, ASDM dan Life itu pergerakannya sangat minim tiap hari. Volume juga sangat kecil. Dan orang juga seringkali lupa saham ini ada di bursa kita. Selain itu saja, ambil contoh selain itu ada juga asuransi besar, contoh Tugu kan. Tugu ini juga ber-IPO 2-3 tahun lalu. Ini malah mengecewakan, dari IPO dia stagnan, tiba-tiba harganya turun dari 3.400 ke 1.400 sekarang. Dia jadi aktif tapi aktifnya malah turun kan. Jadi kembali memang saham-saham ini juga sebenarnya kurang direkomendasikan secara sektoral. Karena orang-orang nampaknya juga tidak peduli dengan saham ini, orang-orang lupa kalau ada saham ini. Jadi kembali mungkin ini untuk invest jangka panjang dari 2-3 tahun, bukan buat trading. Baik, berarti kalau untuk asuransi ini sebenarnya lebih baik dihindari ya Pak, karena orang-orang tidak terlalu tertarik saja. Dalam jawab Sobat iTrezon atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sobat Hengki 6913. Ini kalau mau buka akun di Padi Sekuritas gimana? Mungkin boleh nih Mas kita informasi terkait pembukaan akun di Padi Sekuritas. Oke, untuk pembukaan akun sebenarnya kita sudah online. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa buka IG kita pans.palembang, itu ada link pembukaan, jadi bisa langsung diklik saja. Nah begitu klik nanti teman-teman bisa mengisi data-data yang dibutuhkan. Nah nanti tinggal disubmit, selanjutnya nanti dari kita tim broker akan follow up ke teman-teman hingga akunnya jadi sekarang semuanya serba online. Selanjutnya pertanyaan lagi nih dari Sobat Norit Patron. Pertanyaannya, dasarannya saham TNGO, CSRA, NCRO, dan WAPO. Dari keempat itu menurut kakak mulai dari mana saya mulai? Oke, dari keempat saham ini mungkin pendekatannya kalau sebaik ini mungkin saya menggunakan teknikal ya, dan karena memang mereka ini rata-rata kan sektornya saya lihat sawit ya, jadi ada kemiripan mungkin maksudnya di sektor sawit ini. Dari keempat saham ini yang pertama mungkin kita bahas dulu secara singkat di Pinago. Pinago ini tinggi harganya 13. Untuk prospek sebenarnya masih bagus karena terlihat sebenarnya tiap tahun ada kenaikan laba. Jadi Pinago ini sebenarnya fundamentalnya kuat. Perusahaan juga ada dengan perusahaan di Palembang, kita bisa lihat sendiri memang. Terus CSRA ini juga lagi naik, tapi harga kemarin di tahun lalu cuma 300, sekarang 75. Jadi memang kenaikannya juga luar biasa. Lebih hati-hati di saham ini, mungkin bukan pilihan tepat apabila masuk sekarang.
MGNO ini lagi uptrend, bagus juga sebenarnya. Lalu terakhir ada saham Wapo ini udah downtrend dari 312 sekarang 126, jadi memang ini penurunannya masih kencang. Jadi mungkin ada dari keempat saham ini saya lebih menyarankan di saham Pinago dan MGNO, karena Pinago pertama melakukan pendekatan fundamental. Pinago ini bagus secara fundamental, dia kuat, namun mungkin kita untuk volatilitas juga lebih minim. Tapi kalau untuk trading mungkin lebih ke MGNO, karena MGNO ini terlihat masih ada melanjutkan uptrend dan nampaknya bisa menuju high tertinggi dia di 1100. Begitu nih sarannya dari Mas Saiful ya untuk pasar tersebut ada PNGO, CSRA, GRO, dan Wapo. Semoga menjawab atas pertanyaannya Sobat Harus Nonton. Kita berlanjut lagi ke pertanyaan Sobat Sobat Hengki 6913 lagi nih Mas. Pertanyaannya, gimana pandangannya tentang emiten itu? Laporan keuangan yang kurang menarik atau ada Mas? Oke, Sido ini memang dari Senin kan memang sudah ramai. Kemarin akhirnya bisa dia perdagangkan dan sekarang posisinya rebound ke 790 memang. Jadi memang sekarang tiba-tiba plus 3%. Nah, untuk kembali untuk Sido ini kami menekankan bahwa hati-hati di saham Sido, karena benar ini saham bagus Sido, tapi bukan berarti harganya bagus. Fundamentalnya saja sekarang sedang tertekan, secara laporan keuangan sedang turun. Jadi rasanya kurang bijak apabila kita membeli sekarang untuk menganggap ini investasi jangka panjang, karena dengan penurunan laba ini kan bukan hal yang baik. Dan mungkin lebih ke arah trading. Mungkin untuk trading jangka pendek kami lebih menyarankan jika ada potensi, jika ada opportunity di saham ini, jadi bukan buat invest. Kenapa? Karena kembali ini harganya turun ke kemarin ke 765, bukan berarti sekarang dia naik sedikit dia akan langsung dalam 2-3 hari lagi all time high ke menuju 1000 lagi, itu nggak bakal terjadi. Kecil sekali kemungkinannya, karena kita ambil contoh saham-saham consumer good biasanya yang mencatatkan penurunan laba. Ambil contoh Unilever ini sama case-nya. Dulu di tahun 2020 itu setelah stock split di 9.000 sampai 8.000, namun labanya turun lanjut, dan sekarang kita tahu sendiri kemarin sempat di 3.000 kan. Jadi memang untuk consumer good ini begitu turun itu rasanya untuk all time high lagi itu butuh waktu lama, atau bahkan tidak bisa lagi kayak Unilever. Ya bukan berarti memang Sido akan mengikuti jejak Unilever, namun akan lebih baik kita berhati-hati kan setelah melihat kasus dari pergerakan saham Unilever sendiri. Berarti Sido ini sendiri kalau untuk jangka panjang ya lebih baik dihindari. Untuk Sobat Hengki 6913 semoga menjawab ya atas pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Sobat Esti Gaber. Pertanyaannya Bang, MPMX main pagi ini jujur enggak? Boleh dijawab Bang. Oke, MPMX. Kalau untuk ngejeng berarti mungkin untuk trading pendekatan teknikal ya. Teknikal MPMX memang dia dari akhir Juli kemarin dia breakout, dia uptrend, dan sekarang dengan hari ini dia uptrend, dia melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin saran saya untuk trading ini mungkin boleh untuk masuk, namun dengan keberanian buat cut loss ya, dan memang harus dipantau ketat. Dia breakout ini dia bagus, breakout 1000 ini sangat bagus, dia mengkonfirmasi uptrend. Dia arahnya bisa ke 1100, jadi mungkin memang ada peluang dari range harga sekarang sampai harga 1100. Namun kembali teman-teman harus pantau ketat dan memang harus manajemen risikonya sangat bagus di sini. Jangan takut apabila nanti untuk cut loss apabila nanti memang ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Baik, semoga menjawab ya atas pertanyaannya Sobat Esti tadi tentang MPMX. Kalau untuk trading oke ya berarti ya. Ini kita sudah ada lagi nih mas pertanyaan dari Sobat Esti. Mungkin sembari kita menunggu, kalau misalnya ada pertanyaan lain nih, boleh nih Mas Michael menyampaikan referensi saham di walaupun
Oke, hari ini dari tim analis financial sekuritas memiliki 4 rekomendasi saham. Yang pertama saham Akra, lalu ada saham Doit, saham INKP, dan saham Antam. Kembali kami melakukan pendekatan teknikal memilih keempat saham ini. Jadi teman-teman boleh melihat keempat saham ini karena kami menilai keempat saham ini memiliki potensi yang baik untuk hari ini. Wah, berarti ada 4 saham nih tadi yang menjadi referensi Mas Wita. Itu ada Akra, Doit, INKP, dan Antam. Boleh nih didapat ya bagi sobat EduX dan teman-teman keempat saham tersebut. Namun karena kembalikan bahwa live ini bersifat disclaimer. Baik, sepertinya masih tidak ada lagi pertanyaan dari kolom komentar. Namun ada Banana Addict dan Official ini saya udah subscribe YouTube Mas Palembang nih Mas katanya. Baik, terima kasih Mas Michael atas informasi dan rekomendasi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Ya. Baiklah sobat ideas dan sobat mancing, tak terasa kita sudah mencapai akhir acara update kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas informasi dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Mas Michael. Tentunya live ini bersifat disclaimer di mana pilihan investasi tetap berada di tangan Anda masing-masing. Pelajari dan telitilah sebelum berinvestasi. Terima kasih juga kepada sobat IDS dan sobat sekuritas yang telah mengikuti live update pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan sesuai informasi yang telah kita peroleh dari narasumber kita dapat memberikan gambaran bagi Anda. Saya sehat, sampai jumpa di esok hari di waktu yang sama